Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada hari ini, hari Senin, tanggal 23 Mei 2022. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Sebab Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk bersama-sama berdoa dan mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan sebelum kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon bila kuasa Roh Kudus akan memenuhi hati kami, sehingga setiap firman yang akan kami baca dan renungkan dapat kami mengerti dengan benar. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 81 ayat 2 dan 2 Korintus pasal 6 ayat 4 dan 10 saya baca dari Puji dan Janji. Bersorak-sorelah bagi Allah kekuatan kita. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah pelayan Allah. Bapak Ibu saudara, pelayan dalam pandangan dunia merupakan pekerjaan rendahan dan kurang menyenangkan, sehingga tidak banyak orang yang bercita-cita sebagai seorang pelayan. Hidup seorang pelayan sepertinya tidak bebas dan banyak susahnya karena ia berada di bawah kendali Sang Tuan. Pada akhirnya kita menemukan banyak pelayan yang melakukan tugasnya dengan terpaksa, bersikap baik dan patuh di depan Sang Tuan, tetapi di belakangnya mereka berbuat sesuka hati mereka. Bagaimanakah jika kita menjadi pelayan Tuhan? Apakah juga dianggap susah dan kurang menyenangkan? Firman Tuhan pada hari ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah pelayan-pelayan Allah yang seharusnya melayani Tuhan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Pemazmur mengajak umat untuk memuji Allah oleh karena pembaharuan perjanjian yang dilakukan Allah bagi umat, di mana Allah telah memberkati umat di masa yang telah lalu dan setia berpegang pada segala ketetapannya. Bagi seorang pelayan Tuhan, menerima kembali perintah dari Tuhan merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bila dapat melakukannya dengan baik. Inilah juga yang disaksikan oleh Rasul Paulus yang menyebut dirinya sebagai pelayan Allah. Sekalipun nampaknya ia sangat menderita sebagai pelayan Tuhan, sekalipun nampaknya ia miskin, tidak memiliki apa-apa ketika sebagai pelayan Tuhan, tetapi dalam Kristus ia bersukacita dan merasa sangat diberkati karena ia dapat memberitakan kasih Allah, memperkaya banyak orang bukan dengan harta, tetapi dengan kabar keselamatan yang datangnya dari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah bedanya pelayan dunia dengan pelayan Tuhan. Pelayan dunia akan menggerutu dan mengeluh bila menghadapi kesusahan, tetapi pelayan Tuhan akan selalu melihat berkat Allah di balik kesusahan
yang dihadapinya. Allah memberi kita ladang pelayanan di berbagai tempat, di keluarga kita, di tempat kita bekerja, di gereja, di pemerintahan, di masyarakat, ataupun di tempat yang lainnya. Sudahkah kita bersikap sebagai halnya seorang pelayan Tuhan yang telah dipilih oleh Allah untuk tugas yang mulia? Melayani bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan ketulusan hati dan dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut, tetapi dengan rasa syukur. Sabar dan tetap kuat dalam menghadapi berbagai kesusahan, sehingga apapun yang kita lakukan akan menjadi berkat dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah, sudahkah kita melayani dengan hati seorang hamba yang tidak mengejar hormat diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan? Selamat menjadi pelayan-pelayan Allah yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini yang telah meneguhkan hati kami bahwa Engkau telah memilih kami dan menjadikan kami sebagai pelayan-pelayan Allah dengan tugas mulia yang Tuhan karuniakan untuk menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Mampukanlah kami untuk melakukannya dengan penuh sukacita, dengan kekuatan yang dari Tuhan, bukan untuk kepentingan kami sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga banyak orang akan menerima anugerah keselamatan dari Allah sendiri. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami memohon pada saat ini, berkatilah kami dalam berkarya, dalam melayani Tuhan, dalam berusaha dan bekerja. Karuniakanlah kepada kami keberhasilan dan kemampuan dalam meraih janji Tuhan. Berkatilah juga jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan dan penderitaan. Tuhan menolong dan melawat mereka, sehingga mereka akan mengalami pemulihan dan kesembuhan yang sejati. Inilah permohonan kami kepadamu ya Allah. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Teruslah menjadi pelayan-pelayan Allah yang setia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.